ini. Waduh. Oke, grafik yang ini. Oke, nah setelah kita belajar tentang K2, K2 itu sama dengan kaket ya, K2 itu sama dengan kaket, maka kita bisa menuliskan bahwa Vmax itu sama dengan kaket dikalikan dengan E total gitu ya. Kenapa kok E total? Karena V-nya Vmax. Oke, ketika V itu maksimal, maka semua enzim itu akan terokupai oleh substrat gitu ya, atau berinteraksi dengan substrat, sehingga kita bisa memperkirakan bahwa semua enzim itu atau enzim total itu adalah ES gitu ya, atau enzim substrat. Jadi kita bisa menuliskan persamaannya menjadi Vmax sama dengan kaket dikalikan dengan E total. Oke, nah terus kemudian ketika dalam keadaan sebenarnya dalam apa ya, dalam kasus di tubuh kita gitu, atau physiological conditions, itu konsentrasi substrat itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan KM gitu ya, sehingga bisa dituliskan bahwa dalam keadaan physiological condition gitu ya, dalam physiological condition itu yang normal ya tentu saja, itu biasanya substrat itu konsentrasinya itu antara 0 sampai di km, bahkan nggak nyampe di km, mungkin lebih kecil daripada km, sehingga mungkin di titik ini atau di titik ini atau di titik ini gitu. Tuh, ternyata seperti itu kalau di ada physiological gitu. Itu ya, kalau kita lihat kalau di kalimat ini the substrate concentration is usually low gitu kan. Artinya enzim dalam tubuh kita itu dia berfungsi dengan tidak mencapai di Vmax-nya, ya nggak? Kalau Vmax-nya nyampe Vmax kan berarti kan substratnya sangat tinggi, gitu kan? Sehingga kalau misalnya kita masukkan lagi persamaan ini, V0 sama dengan kaket kali ES gitu ya. Kita pakai V0 sekarang, terus kemudian pakai ES, terus kemudian setelah kita turunkan dalam steady state condition ya, di mana jumlah ES itu tetap seperti tadi ketika kita menurunkan Michaelis Menten, itu kita mendapatkan persamaan ini. ES sama dengan E dikali S dikali KM. Gitu kan? Terus kemudian kita masukkan ES-nya ke sini, itu maka kita mendapatkan persamaan ini. Oke. Nah, persamaan ini itu terus kemudian adalah persamaan yang merepresentasikan bagaimana sebuah laju reaksi itu terjadi dalam physiological condition. Gitu kan? Ketika S-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan KM, maka E totalnya itu sama dengan E saja. Karena kalau misalnya kita lihat, itu kebanyakan dari enzim yang ada di dalam tubuh kita itu dalam keadaan bebas, tidak berinteraksi dengan substrat, karena konsentrasi substratnya sangat kecil. Kan kalau misalnya kita masih ingat angka turnover, segera setelah substrat itu masuk menjadi produk, ya sudah, enzim itu akan kembali lagi menjadi bebas gitu kan. Nah terus setelah bebas, nggak ada substrat lagi yang dirubah gitu, karena substratnya sudah habis gitu kan. Berarti mayoritas dari enzim yang ada di dalam tubuh kita itu dia tersedia dalam jumlah yang bebas gitu ya, jumlah yang bebas dalam keadaan yang bebas, tidak berinteraksi dengan substrat gitu kan. Nah sehingga kita mendapatkan persamaan ini, V0 sama dengan kaket dibagi KM dikalikan E total dikali S. Itu ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dalam hal ini, maka dalam physiological condition itu laju reaksi itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi dari substrat, kemudian konsentrasi dari enzim, dan kemudian yang ketiga adalah rate constant dari enzim tersebut. Gitu. Dalam hal ini adalah kaket atau angka turnover dibagi dengan KM. Yang mana setiap enzim pasti punya angka rate constantnya secara spesifik. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kita
masuk ke efektivitas enzim gitu ya. Kalau kita lihat besaran kaket atau turnover number yang barusan kita pelajari gitu ya, angka turnover itu merepresentasikan berapa jumlah molekul substrat yang bisa dirubah menjadi produk oleh sebuah enzim. Gitu kan? Kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah suatu faktor yang namanya Km. Km tadi itu ada hubungannya dengan afinitas antara enzim dengan substratnya. Maka dalam hal ini kita bisa mengukur sebuah efisiensi dari sebuah enzim itu dengan dua variabel ini gitu. Jadi kan KM itu kan mendeskripsikan seberapa kuat antara substrat dan enzim untuk berinteraksi mana ya semuanya ini ya. Jadi KM itu merepresentasikan ini reaksi ini. Jadi seberapa erat interaksi antara enzim dan substrat menjadi ES. Nah, kaket gitu ya, itu merepresentasikan persamaan yang satu lagi. Merepresentasikan persamaan seberapa cepat produk bisa dihasilkan ketika kompleks enzim substrat sudah terbentuk gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita lihat efisiensi dari sebuah enzim itu bisa dituliskan sebagai kaket per km gitu ya, dimana kaket itu merepresentasikan turnover number dan km itu merepresentasikan affinity gitu ya. Terus kemudian ini adalah km. Kalau kalian masih ingat persamaan km itu kan sebenarnya adalah K-1 gitu ya. Mana tadi persamaan km? Nah ini ya, km itu kan sama dengan K-1 ditambah K2 atau kaket gitu ya, dibagi K1 gitu. Sehingga kalau km-nya di bawah, jadi kita balik ya, jadi sama dengan K1 per K-1 ditambah kaket gitu kan, dikalikan dengan kaketnya sendiri, sehingga terus kemudian kita atur, maka kaket dibagi K-1 ditambah kaket, terus kemudian dikalikan dengan K1. Nah, terus kemudian ketika K1-nya itu mendekati 0, K1 itu berarti ini ya, jadi dalam keadaan di mana enzim substrat itu affinity-nya tidak besar, itu maka kita bisa menuliskan bahwa kaket dibagi km itu sama dengan K-1 gitu. Ini untuk untuk mengukur seberapa cepat seberapa efisienkah sebuah enzim itu bisa merubah substrat menjadi produk gitu. Yang kalian yang kalian perlu ingat adalah cukup sampai sini aja. Jadi di mana kaket itu adalah turnover number yang merepresentasikan tentang seberapa banyak gitu ya substrat yang bisa dirubah menjadi produk oleh sebuah enzim. Yang pertama itu, terus kemudian KM itu mendeskripsikan tentang seberapa kuatkah interaksi antara substrat dan enzim. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya ditanya apakah apa saja dua faktor atau dua variabel yang menggambarkan efektivitas enzim, bisa jawab ya. Satunya KM, satunya lagi kaket gitu, dan kenapa kok itu bisa dijadikan variabel untuk menentukan efisiensi sebuah enzim. Oke, ada pertanyaan? Panjang ya ini ya. Materi hari ini cukup panjang, nanti materi minggu depan kayaknya sih lebih panjang lagi. Karena kita akan belajar lagi tentang laju reaksi ketika terus kemudian ada variabel satu masuk. Ini kan enak ya, kita kan baru bicara tentang substrat, enzim, terus kemudian menjadi produk gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya terus kemudian ada variabel lain namanya inhibitor gitu. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana aspek kinetik